Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rika Nuraini Azahra, NPM 2001031031030, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan benda yang tidak hidup. Nah, nantinya karakteristik ini dapat dikatakan sebagai ciri umum yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Beberapa ciri umum yang dimiliki oleh makhluk hidup diantaranya bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, adaptasi, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang, dan juga metabolisme atau mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap lagi mengenai ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama ialah bernapas. Semua makhluk hidup melakukan proses pernapasan. Bernapas adalah proses mengambil udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara CO2 dari dalam tubuh. Oksigen sangat diperlukan makhluk hidup untuk pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh atau disebut juga oksidasi tubuh. Energi ini digunakan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas lainnya. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat-alat pernapasan. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Manusia dan hewan vertebrata bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, cacing dengan kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan mulut daun, stomata, dan lentisel, lubang-lubang yang ada pada batang tumbuhan. Selanjutnya ialah bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsang. Gerak dibagi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan atau tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel, sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contohnya, semakin bertambah umur, maka semakin bertambah tinggi dan berat badan. Ini menunjukkan bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Begitu pula tumbuhan, tumbuh dari biji, kecambah, dan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Selanjutnya ialah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak dibedakan menjadi dua, yaitu cara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma, dan secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bereaksi atau peka terhadap segala perubahan di sekitarnya. Untuk mengenali berbagai macam perubahan yang terjadi di sekitarnya, hewan dan manusia dilengkapi alat indera. Alat indera tersebut adalah telinga yang peka terhadap getaran suara, mata yang peka terhadap cahaya, lidah yang peka terhadap rangsangan rasa, dan kulit peka terhadap sentuhan. Tumbuhan tidak mempunyai alat indera, akan tetapi tumbuhan mempunyai kemampuan bereaksi terhadap rangsangan lingkungannya. Contohnya, daun putri malu yang mengucup ketika disentuh. Selanjutnya, ekskresi atau metabolisme. Dalam proses penyerapan makanan terbentuk zat sisa yang merupakan zat yang tidak terserap oleh tubuh. Zat-zat itu disebut zat sisa oksidasi biologis, misalnya air dan karbon dioksida. Berdasarkan aktivitas tubuh dan hasilnya, pengeluaran zat-zat sisa dibedakan atas ekskresi, respirasi, dan defekasi. Yang terakhir, memerlukan nutrisi atau memerlukan makan. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, contohnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat sangat diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi. Zat makanan ini terdapat dalam umbi-umbian seperti singkong, kentang, dan ketela. Selain itu terdapat juga dalam biji-bijian seperti jagung, beras, gandum, dan tepung terigu. Ya, itulah tadi ciri-ciri umum makhluk hidup. Selanjutnya, selain memiliki ciri umum, makhluk hidup itu sendiri memiliki ciri khusus yang membedakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Ciri khusus itu sendiri menjadi dasar dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Ciri yang digunakan untuk pengelompokan makhluk hidup adalah ciri morfologi, ciri anatomi,
ciri fisiologi serta sifat genetik. Pengelompokan makhluk hidup digambarkan dalam bentuk tingkatan kelompok atau takson. Takson menggambarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Takson dalam pengelompokan makhluk hidup terdiri dari tingkatan dari yang paling tinggi sampai pada tingkatan yang paling rendah. Tingkatan tersebut meliputi kingdom, divisio atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Yang pertama ialah kingdom. Kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi, yaitu Animalia, Fungi, Monera atau Prokariot, Plantae, dan Protista. Selanjutnya adalah Phylum dan Divisio. Phylum atau Divisio. Phylum atau Phylum adalah urutan taksonomi kedua setelah Kingdom. Istilah Phylum digunakan untuk Kingdom Animalia. Untuk menentukan phylum hewan, maka ilmuwan mempertimbangkan bentuk, struktur, dan ciri-ciri hewan, serta melihat keturunan dan proses evolusi yang terjadi pada hewan tersebut. Selanjutnya, Divisio. Divisi juga merupakan urutan taksonomi di bawah Kingdom, tetapi digunakan dalam klasifikasi tumbuhan. Selanjutnya ialah Ordo. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup di level berikutnya setelah kelas dan merupakan pengelompokan bagi hewan dan tanaman yang lebih spesifik lagi. Selanjutnya Familia atau keluarga adalah peringkat taksonomi tumbuhan dan hewan yang berada di tingkatannya. Selanjutnya Genus adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan tata nama ganda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya Spesies. Spesies adalah tingkatan terendah dalam taksonomi makhluk hidup. Makhluk hidup yang berada dalam spesies yang sama memiliki ciri morfologi, fisiologi, dan biokimia yang mirip. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi hewan, yaitu hewan vertebrata atau bertulang belakang dan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Hewan bertulang belakang atau vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ikan, katak, dan ayam. Selanjutnya ialah hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Hewan tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Nah, contohnya ialah cacing pipih yang ada di gambar. Selanjutnya protozoa dan hewan berpori atau porifera. Selanjutnya kelompok tumbuh-tumbuhan Kingdom Plantae, contohnya yakni lumut Bryophyta, lalu paku-pakuan Pteridophyta, serta ganggang Talophyta. Spermatophyta dilihat dari struktur tubuhnya. Anggota Spermatophyta merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan berbiji Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, contohnya pinus, cemara, dan melinjo. Selanjutnya tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut, yaitu mempunyai bunga yang sesungguhnya, bentuk daun pipi dan lebar dengan susunan daun yang bervariasi. Bakal biji tidak tampak terlindung dalam daun buah atau putik. Terjadi pembuahan ganda, pembentukan embrio dan endosperm berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Contohnya seperti di gambar kubis, pepaya, dan kelapa, serta masih banyak lagi. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi